Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah yang Pak Guru sayangi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta semangat selalu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan solehah serta yang Pak Guru sayangi, pada pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tetapi sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca surat Fatihah, kemudian membaca doa belajar bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Mari kita lanjut untuk ke materi pembelajaran. Sebagai pendahuluan, kita perlu tahu bahwa yang namanya mempelajari ilmu tajwid itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, maka membaca Al-Qur'annya kita itu tidak akan sesuai dengan hukum bacaan yang sebenarnya. Nanti bukannya mendapatkan pahala, malah akan mendapatkan dosa. Nah itu makanya harus diperhatikan. Kemudian anak-anakku sekalian, tujuan kita mempelajari hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini adalah supaya kita itu mengenal betul apa sih hukum-hukum dari nun sukun dan tanwin itu. Ada berapa hukum dari nun sukun atau tanwin yang akan kita pelajari nanti. Nah sekarang pengertian dari nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun? Apa itu tanwin? Nah, nun sukun itu adalah huruf nun yang tidak berharokat atau mati. Nah, sedangkan tanwin adalah harokat tambahan berupa dua harokat yang terdapat di akhir kata. Tanwin bisa berupa tanwin fathah, tanwin dhamma, dan juga tanwin kasroh. Jadi itu pengertian dari nun sukun dan tanwin. Paham ya anak-anak? Anak-anakku yang soleh dan solehah serta Pak Guru sayangi, sekarang akan Pak Guru jelaskan macam-macam hukum nun sukun dan tanwin. Ada berapa? Nah ini, hukum nun sukun dan tanwin itu yang pertama adalah idhar. Apa itu idhar? Idhar itu artinya jelas.
jelas mengeluarkan suara nun sukun atau tanwin. Jadi mengeluarkan suara nun sukun atau tanwin itu secara jelas. Huruf izhar itu ada berapa anak-anak? Huruf izhar itu ada 6. Apa aja? Yang pertama alif atau hamzah, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ain, kemudian gha, dan juga yang terakhir ha. Contoh atau cara membaca idhar itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Man amana. Nun mati bertemu dengan huruf alif. Jadi bunyi nunnya benar-benar jelas. Man amana. Gitu. Oke, lanjutkan. Sedangkan untuk hukum nun sukun dan tanwin yang kedua itu adalah idgham. Apa itu idgham? Idgham itu artinya memasukkan. Jadi pengertiannya idgham itu adalah memasukkan suara nun atau tanwin ke huruf sesudahnya. Memasukkan suara nun atau tanwin ke huruf sesudahnya. Kemudian ini harus diketahui juga oleh anak-anakku yang soleh dan solehah bahwa idgham itu terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bigunah atau dengung, dan yang kedua adalah idgham bila gunah atau yang tanpa dengung. Huruf idgham bigunah itu ada berapa? Huruf idgham bigunah itu ada 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, dan yang keempat waw. Itu adalah huruf-huruf idgham bigunah. Kemudian huruf-huruf idgham bila gunah atau yang tanpa dengung itu ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi semuanya huruf idgham itu ada 6. Nah, contohnya idgham itu seperti apa? Nih, contohnya may ya'mal. May ya'mal. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Nunnya hilang, yang keluar huruf iya-nya. Itu, paham ya anak-anak? Yang ketiga, anak-anak sekalian, hukum nun sukun dan tanwin itu adalah iklab. Iklab itu apa? Iklab itu artinya mengubah suara nun atau tanwin menjadi huruf mim. Jadi nunnya hilang berubah menjadi huruf mim. Dan huruf iklab, ya, ingetin ya anak-anak ya, huruf iklab itu ada 1, yaitu ba. Jadi setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iklab. Contohnya mim ba'di. Jadi nggak boleh didengungkan, nggak boleh didohirkan atau dijelaskan, tapi nun matinya hilang, kemudian yang terbaca hanya ba. Itu tadi contohnya mim ba'di. Paham ya anak-anak? Yang keempat, anak-anak, yang keempat, hukum nun sukun dan tanwin itu adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah menyembunyikan suara nun atau tanwin dengan mendengungkannya. Jadi cara membacanya adalah berdengung. Huruf ikhfa itu ada berapa? Huruf ikhfa itu ada 15. Di mana seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf idhar, huruf idgham, dan juga huruf iklab. Jadi huruf idhar, huruf idgham, dan huruf iklab itu tidak termasuk ke dalam huruf-huruf ikhfa. Ya, contohnya nun mati bertemu dengan huruf shin. Mang sya'a. Nah, perlu diingat ya sekali lagi
bahwa huruf ikhfa itu ada 15 selain huruf idhar, huruf idgham, dan juga selain huruf iqlab. Itu anak-anak. Paham semuanya ya? Kalau sudah paham, akan Pak Guru lanjutkan. Nah, selanjutnya dari penjelasan tadi hukum nun sukun dan tanwin yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, ini akan Pak Guru berikan beberapa contoh dari hukum nun sukun dan tanwin itu. Contohnya diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu tadi min syarri ma khalaq. Min nun mati bertemu dengan huruf shin, maka dia hukumnya adalah ikhfa. Lanjut. Contoh yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, tadi nun mati bertemu dengan huruf kha, hukumnya adalah idhar. Jadi contoh yang pertama itu adalah ikhfa, contoh yang kedua adalah idhar. Kemudian ini nanti Pak Guru kasih tugas latihan, yaitu beberapa kelompok silakan diskusi dulu, kemudian perwakilan dari setiap kelompok itu satu orang untuk maju membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar ya anak-anak. Jadi tolong persiapkan, silakan dari 3 kelompok ini nanti perwakilannya 4 kelompok. 4 kelompok ini nanti perwakilannya 1 orang untuk maju. Jadi sebelum maju silakan kalian belajar dulu, diskusi dengan kawan-kawannya. Setelah itu baru yang sudah siap nanti angkat tangan, akan Pak Guru coba cara membaca Al-Quran sesuai enggak dengan tajwidnya. Oke, Pak Guru tunggu ya anak-anak sekalian. Sebagai kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena banyak sekali dalam Al-Quran itu bacaan-bacaan yang mengandung hukum nun sukun dan tanwin. Oleh sebab itu, terus kita belajar untuk membaca Al-Quran dan jangan sampai putus asa, harus semangat. Dan juga setelah kita belajar ini, Pak Guru berharap kepada anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya untuk terus berlatih ya, berlatih memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Karena jangan lupa bahwa kalau bacaan Al-Qurannya itu benar, maka pahala akan mengalir kepada kita selaku yang membaca. Tapi kalau bacaannya tidak benar, tidak sesuai dengan tartil, tidak sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid, maka bukan menjadi pahala, malah dia akan menjadi dosa. Makanya harus berhati-hati dan jangan lupa terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Kemudian terakhir untuk anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya serta yang Pak Guru sayangi, sebelum Pak Guru tutup, kalaupun ada mungkin yang belum paham dari apa yang telah Pak Guru jelaskan tadi, silahkan kepada anak-anak untuk bisa bertanya, kemudian bisa juga untuk berdiskusi dengan kawan-kawannya, mana yang kira-kira belum paham. Silahkan berdiskusi, kemudian tanyakan dengan Pak Guru ya, silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran dari awal sampai akhir ini telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan tadi bisa dipahami dan juga tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, karena pelajaran kita telah selesai, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.